Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, dari perkembangan tadi terus bagaimana mendidik anaknya sekarang menurut fasenya. Dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun. Ya, 0 sampai 7 tahun. Ini fase tufulah namanya, fase anak-anak. Ini fase pertama ya. Jadi yang pertama adalah fase 0 sampai 7 tahun. Ini adalah fase tufulah, masa kanak-kanak. Fase ini adalah masa emas penumbuhan fitrah keimanan. Masa emas fitrah keimanan ini, masa ini. Maka fase ini adalah fase pembangunan atau penumbuhan pondasi. Pondasi ini karena kaitannya dengan akidah. Akidah ini. Kalau kita ingin menanamkan keimanan kepada anak, ya masa emasnya 0 sampai 7 tahun. Masa emasnya. Walaupun mereka tidak hafal rukun iman, tapi betul-betul iman itu merasuk dalam hatinya. Ini pondasi karena iman letaknya di hati. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ya disebutkan kunna gilmanan khayawirah ma'a Rasulullah SAW. Ketika kami masih kecil, ya, kami bersama Rasulullah SAW. Ta'alamanal iman qoblal Quran. Rasulullah itu mengajarkan kami itu iman dulu sebelum Quran. Iman nomor 1. Ya, tapi sering sekali kita 3 tahun sudah masukkan ke PAUD. Sudah dijejali dengan banyak pengetahuan. Jadi pendidikan itu bukan penjejalan tapi penumbuhan. Bukan outside in tapi inside out. Karena di dalam sudah ada kebaikan-kebaikan. Yang sering kita lakukan itu penjejalan. Karena biar besok pinter, maka dari kecil dibiasakan, dijejali. Itu seperti menganggap anak seperti kertas putih yang kosong, bukan fitrah itu. Ini. Jadi 0 sampai 7 tahun itu bagaimana Nabi SAW itu mendidik? Saya mengambil sebuah hadis, ada 33 hadis yang saya tulis ya tentang muamalah Nabi dengan anak usia 0 sampai 7 tahun. Salah satunya gini kisahnya. Ketika Nabi mau ngimami sholat, itu beliau itu menggendong salah satu cucunya, Hasan atau Husain. Kemudian beliau datang ke masjid, sahabat sudah pada menunggu. Kemudian beliau maju ke depan untuk mengimami sholat. Cucunya tadi ditaruh di sebelah beliau. Kemudian beliau takbir, kemudian ruku sebagaimana sholat yang beliau lakukan. Ketika beliau sujud, itu ternyata sujud Nabi itu lama sekali. Sangat lama sekali. Karena lamanya sehingga sahabat itu bingung ini ada apa itu. Penasaran. Akhirnya salah seorang sahabat itu ngangkat kepalanya. Padahal yang lain masih sujud itu. Dilihat, ternyata cucunya tadi itu sedang naik di punggung Nabi, kuda-kudaan. Kemudian sahabat tadi sujud kembali. Setelah selesai sholat ditanya, wahai Nabi, kenapa tadi Nabi sholatnya kok sujudnya lama sekali? Apakah Nabi terjadi sesuatu, sakit atau gimana? Atau Nabi menerima wahyu? Nah, apa kata sabda Nabi SAW? Kullu dzalika lam yakun. Semua itu enggak terjadi. Saya enggak terjadi apa-apa pada diri saya juga enggak menerima wahyu. Walakin nabni irtahalani, hanya saja tadi cucu saya itu nunggangi saya. Fakaritu an wajilahu. Aku tidak ingin memburu-buru dia. Hatta yak dia hajatah, sampai dia puas bermain dan dia turun sendiri baru aku mengangkat kepala. Ini cara mendidik Nabi anak kecil kepada anak kecil. Apakah Nabi tidak mendidik sholat? Mendidik sholat itu. Apakah Nabi tidak menanamkan sopan santun? Menanamkan. Akhlak tidak ditanamkan, adab ditanamkan di situ. Itulah metode Nabi. Nah, sekarang kalau kita ambil faidah, bagaimana Nabi mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun? Ada 2 hal. Yang pertama, ya, Nabi menuntaskan egosentris. Apa itu egosentris? Yaitu anak merasa bahwa dirinya paling penting sealam semesta ini. Itu egosentris itu. Sahabat gak penting, Nabi sholat gak penting, yang penting adalah aku. Aku sedang kuda-kuda, itulah yang paling penting. Itu namanya egosentris. Nah, apa tujuan penuntasan egosentris? Menumbuhkan rasa percaya diri. Egosentris itu kalau tidak tuntas waktu kecil, dia akan menuntut dituntaskan ketika dewasa.
Kalau dari kecil sudah egosentrisnya tertekan, sedikit-sedikit diatur begini, dilarang. Contoh, waktu kecil anak sering dilarang bertengkar, padahal bertengkarnya anak kecil itu belajar itu. Dilarang terus, akhirnya mereka ingin bertengkar nggak jadi-jadi. Egosentris nggak tuntas. Akhirnya begitu remaja merasa dirinya mampu, sudah mereka akan tawuran karena merasa sudah kuat. Itu egosentris. Waktu kecil dilarang coret-coret tembok di rumah. Padahal dia pingin, dan itu untuk menuntaskan egosentrisnya. Ternyata ditahan, meledak ketika dia remaja. Jadilah apa? Vandalisme. Ya, tembok-tembok kota dicoret-coret sana sini. Ya. Waktu kecil mecahin gelas dimarahi habis-habisan. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal dia penasaran sekali. Ya, kaca bisa pecah nggak sih? Gitu. Coba saya banting, oh ternyata pecah. Hanya itu aja sebenarnya. Akhirnya apa? Itu egosentris itu nggak tuntas. Akhirnya dia akan meledak ketika dia remaja. Jadilah dia akan memecahi lampu-lampu di kota itu nanti. Dan kalau sampai dewasa ini ego tetap tidak tuntas, itu tetap terbawa, maka akan menjadi orang dewasa tapi kanak-kanakan. Itu pertanda masa kecil kurang bahagia. Karena egonya nggak tuntas. Maka 0-7 tahun itu adalah tugas kita membahagiakan anak. Karena hatinya waktu itu masih rentan, mudah sekali terluka. Ini masa-masa kecil ini jangan banyak dilukai. Banyak anak-anak sekolah sekarang itu malas belajar karena apa? Waktu itu sudah dipaksa-paksa belajar, sehingga dia akhirnya besar nggak suka belajar. Itu yang pertama, egosentris ya. Jadi jangan sampai menjadi inner child, ya, menjadi sifat kanak-kanakan yang ada pada diri kita. Maka kalau ada orang tua itu tersinggungan, ya, menang-menang sendiri, nah itu masih berarti egosentris, belum tuntas. Bisa jadi waktu kecilnya dia banyak tertekan. Termasuk anak-anak kita juga seperti itu. Tumpahnya kadang-kadang setelah mereka itu dewasa. Terus kemudian yang kedua, tadi yang pertama egosentris, yang kedua adalah imaji positif. Ya. Jadi imaji positif itu kita tanamkan pada anak kita ini. Ya. Nabi menanamkan imaji positif apa? Ternyata sholat itu asik sekali. Sujud itu ternyata nyaman sekali, aku bisa kuda-kudaan sepuas-puasnya. Dan ternyata Allah takdirkan cucu Nabi itu setelah dewasa dijuluki sajad, yaitu ahli sujud. Jadi ada imaji positif. Ya. Nah, kalau anak waktu kecil pergi ke masjid, ya, umur 5 tahun ke masjid dimarah-marahi, maka adalah imaji dia bahwa orang-orang masjid itu jahat. Masjid itu suatu tempat yang menyeramkan. Maka jangan heran ada orang itu benci masjid gara-gara waktu kecilnya pernah dimarahi oleh takmirnya. Setelah dia menjelang pensiun baru ke masjid karena ingat mati. Itu imaji positif itu, imaji negatif gitu. Nah, jadi usia-usia 0-7 tahun itu imajinya sedang kuat-kuatnya. Maka perkara yang sebenarnya itu adalah khayal nyata bagi anak. Fiktif nyata bagi anak. Ini contoh. Anak kita belikan baju Superman, mesti dipakai dan dia pura-pura terbang karena bagi dia Superman itu nyata. Karena apa? Pikiran bawah sadar anak itu sedang terbuka lebar-lebar 0-7 tahun ini. Ya, maka segala sesuatu yang tidak masuk akal bagi dia masuk akal. Maka anak senang sekali suka kartun. Ya, suka kartun. Ada anak terjun dari lantai atas pakai payung karena apa? Habis nonton kartun pakai payung nggak apa-apa. Bagi dia nyata itu, maka dicoba oleh anak itu, menghayal mereka itu. Termasuk perkara-perkara gaib, apabila kita cerita kepada anak kita yang 0-7 tahun akan selalu direkam. Misal kita ajak anak kita, nah itu ada laut, nah itu air itu yang menciptakan siapa coba? Ya, air sampai begitu banyaknya ya, itu Allah yang menciptakan. Langsung anak percaya itu, Allah yang menciptakan. Itu ada bulan, indah sekali. Siapa yang menciptakan? Allah. Jadi selalu kenalkan perkara-perkara gaib itu karena Pak akan langsung direkam oleh anak. Langsung tersimpan di pikiran bawah sadar. Maka masa-masa ini adalah masa penumbuhan fitrah keimanan. Kenalkan Allah, kenalkan Rasul, kenalkan rukun-rukun iman itu. Malaikat, hari akhir, surga. Mereka langsung percaya. Nah, surga itu di sana itu ada lautan es krim. Nah, itu rasanya macam-macam.
Kemudian nanti di sana gratis boleh sekenyang-kenyangnya. Percaya anak itu. Percaya karena apa? Pikiran bawah sadar mereka sedang terbuka lebar-lebar dan hatinya sedang rentan, mudah sekali terluka. Maka ada anak kecil ditegur saja sedikit padahal kita nggak marah, nangis itu kan apa? Hatinya peka sekali. Karena yang kita bangun saat itu adalah hati anak, karena inilah letak iman di sini. Nah, sering sekali ini terlewat. Kita tergesa-gesa, ingin panen. Ya, dari kecil dijejali macam-macam sehingga persepsi dia itu negatif, egosentris dia tidak tuntas, ya, tidak tuntas. Akhirnya dia bermasalah. Nah, masa 0 sampai 7 tahun ini adalah masa emas penumbuhan mahabbah. Nah, itu egosentris namanya itu. Ya, nah, egosentris. Nah, ya. Bagi dia yang paling penting kan. Iya, gitu. Tapi sekali dimarahin dan sebagainya sakit dia itu. Makanya emang mendidik anak 0 sampai 7 tahun itu butuh orang satu kampung. Iya, karena capeknya luar biasa ini. Maka ibu di rumah itu memang tujuannya adalah itu. Ini pondasi yang kita bangun, keimanan yang kita bangun, mahabbah. Kan rukun ibadah 3 kan? Mahabbah, roja dan khauf. Yang pertama 0 sampai 7 itu mahabbah, cinta yang kita bangun. Bahagiakan mereka. Ya, harapannya apa? Dia akan beriman kepada Allah seumur hidupnya karena betul-betul melekat. Allah itu maha indah, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha baik, memberi aku makan dan sebagainya. Itu waktu kecil. Tapi waktu itu sering sekali kita melakukan penjejalan karena kita tergesa-gesa ingin segera panen. Padahal panen kita nanti kapan? Setelah mereka balik. Nah, itu. Ini. Maka jangan heran kalau anak kita dari kecil itu dijejali, setelah besar dia malas belajar. Setelah belajar dia berontak. Dari kecil sudah dipaksa-paksa sholat 3 tahun, sudah 5 waktu, puasa 1 hari penuh. Jangan heran kalau dia nanti setelah dewasa itu benci dengan sholat. Karena apa? Sholat gak enak bagi dia. Itu imajinasi negatif muncul di dia. Karena waktu kecil belum waktunya diperintah, sudah diperintah. Padahal Nabi merintahkan itu 7 tahun. Ya. Hal ini bukan berarti lebih cepat, lebih baik, tapi lebih tepat, lebih baik. Ini. Sering sekali kita terkecoh dengan pendidikan usia dini. Itu urutannya seperti itu. Bukan asal muda dari kecil langsung dilatih macam-macam, bukan. Masa pelatihan, ya, pelatihan adab itu mulai 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun ada tumbukan cinta untuk melaksanakan adab. Cinta dengan orang-orang yang beradab, cinta lagi di situ. Sebelum kita memerintahkan anak sholat, tumbuhkan cinta sholat. Kalau dia sudah cinta sholat, 7 tahun diperintah, yakin dia akan mau karena cinta. Gitu. Tapi sering sekali kita tidak tumbuhkan cintanya, tapi langsung diperintah, ya anak mesti nggak mau, nggak cinta. Wong kita orang tua saja disuruh belajar sesuatu yang tidak cinta juga nggak mau kita. Ya, sampai kadang kita salah jurusan karena nggak cinta kan itu. Nah di situ. Jadi cinta tumbuhkan dulu. Kita ingin anak kita menjadi penghafal Quran seumur hidup, tumbuhkan cinta menghafal 0 sampai 7 tahun. Kalau ternyata sebelum 7 tahun dia sudah ingin menghafal, ya seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ya kita fasilitasi, kita dukung, jangan dihambat, belum 7 tahun nanti nggak bisa. Sudah diarahkan terus. Jadi ternyata ada anak-anak yang mengalami percepatan seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Gitu. Ini jadi 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa kita membangun pondasi. Pondasi keimanan, pondasi akhlak anak kita. Kalau kita membangun rumah, kalau bangun pondasi itu keren enggak? Enggak keren, bangunnya capek ya, ngangkat batu besar-besar ya, pakai aduan semen itu begitu diaduk 1 ember ditaruh aja habis langsung ya. Capek luar biasa, tapi begitu jadi enggak ada orang memuji pondasi. Ya, waduh, masa Allah rumah ini bagus pondasinya, nggak ada. Ya, mesti apa? Dinding, catnya, genteng, jendela. Padahal yang paling berat kerjanya siapa? Pondasi. Maka kalau kita mendidik anak kita pondasi keimanan itu nggak indah. Ditanya hafalannya berapa juz, nggak hafal dia itu, tapi dia cinta menghafal. Nggak kelihatan cinta itu. Maka anak-anak yang dididik penguatan di fitrah keimanan ini nggak tampak, nggak keren. Kalau ada sekolah yang menerapkan ini nggak laku. Kalau cuma kayak gitu saya bisa di rumah. Loh, memang tugasnya di rumah yang ya seperti itu. Bukan sekolah itu. Nggak keren memang karena yang dibangun pondasi. Nah nanti setelah pondasi ini tumbuh ya kuat,
Baru kemudian mulai 7 tahun. Ya, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun. 7 sampai 10 itu masa tamyiz. Ini fase yang kedua.